Perkenalkan, nama saya Galih Rafael Sakti dari kelas 10 fase E10 absen 10. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arif Rahman, kelas 10 fase E10 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Fitasari. Saya dari kelas 10 fase E10 absen 24. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rinisa Binti Kurniawan dari kelas 10 fase E10 absen 7. Warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Jenny Agustin Kirinenda dari kelas 10 fase E10 absen 8. Perkenalkan, kami kelompok 4. Kelompok 4, ayo kita belajar matematika. Perkenalkan, kami kelompok 4. Kelompok 4, ayo kita belajar untuk mendapatkan ilmu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di sini kita akan mempelajari bentuk pangkat. Pangkat dinotasikan seperti bilang berikut. Jika A pangkat N, maka sama dengan A dikali A sebanyak N. Jadi contohnya 3 pangkat 4 sama dengan 3 dikali 3 dikali 3 dikali 3 sebanyak 4 kali. Contoh lain, 5 pangkat 2 sama dengan 5 dikali 5 sebanyak 2 kali. Nah, di sini kita ada contoh soal. Untuk soal yang pertama, ada 3 di pangkat 2 dikali 3 pangkat 3. Di sini kita jabarkan 3 pangkat 2 yaitu 3 dikali 3 sebanyak 2 kali, lalu dikali 3 pangkat 3, lalu dijabarkan 3 dikali 3 dikali 3 sebanyak 3 kali. Untuk pangkat ini bisa kita, untuk perkalian ini bisa kita tulis sebagai berikut: 3 dikali 3 dikali 3 dikali 3 dikali 3. Untuk perkalian ini bisa kita pangkatkan sebagai berikut. Kita hitung dulu ada berapa angka 3-nya. 1, 2, 3, 4, dan 5. Jadi hasilnya adalah 3 pangkat 5. Bisa kita tulis 3 pangkat 2 dikali 3 pangkat 3 sama dengan 3 pangkat 5. Atau Sama dengan 3 pangkat 2 ditambah 4. jadi kita menemukan sifat yang pertama, yaitu A pangkat N dikali A pangkat N Sama dengan A pangkat M ditambah N. Soal yang kedua, di mana soal ini adalah pembagian. Contohnya 2 pangkat 4 dikurangi 2 pangkat 2. Kita jabarkan dulu. 2 pangkat 4 sama dengan 2 kali 2 kali 2 kali 2 sampai banyak 4. Lalu dibagi 2 pangkat 2 dengan 2 kali 2 sebanyak 2 kali. Ini sudah tulis 2 dibagi 2 sama dengan 1, 2 dibagi 2 sama dengan 1. Jadi hasilnya tinggal 2 dikali 2, di mana jika dipangkatkan 2 dikali 2 sama dengan 2 pangkat 2. Jadi bisa kita tulis 2 pangkat 4 sama dengan dibagi 2 pangkat 2 sama dengan 2 pangkat 4 2. Juga bisa ditulis 2 pangkat 4 dikurangi 2. Kita menemukan sifat yang kedua, yaitu A pangkat N jika dibagi dengan A pangkat N sama dengan A pangkat N. Kita akan membahas cara menyederhanakan bilangan berpangkat. Contoh soal 40 6x pangkat 8 y pangkat min 2 z pangkat min 4 per 18x pangkat min 2 y z pangkat 6 kutu kurung min 1. Ketika pangkatnya ini, maka bilangannya langsung kita balik atau pecahannya kita balik, yaitu 18x pangkat min 2 y z pangkat 6 plus 6x pangkat 8
Y pangkat min 2 Z pangkat min 4 tutup huruf, maka pangkatnya tidak dibagi. Ketika bilangan yang bisa dibagi maka langsung dibagi, yaitu 18 bagi 6 yaitu 3x min 2 dikurangi 8 Y, ini kan tidak ada angkanya maka hasilnya 1 dikurangi buka kurung min 2 tutup kurung, Z pangkat 6 dikurangi buka kurung min 4 tutup kurung, pangkat 1. Jadi 3x min 2 dikurangi 8 sama dengan min 10. Y min 1 dikurangi min 2, min ketemu min jadinya plus, jadi hasilnya 3. Z 6 dikurangi min 4, min ketemu min jadi plus, jadi hasilnya 10. 3x min 10 dikali 1 sama dengan min 10. Y 3 dikali 1 sama dengan 3. Z 10 dikali 1 sama dengan 10. Jawaban ini sudah benar, tapi ada yang lebih benar lagi, yaitu dengan cara memindahkan bilangan ini ke bawah. Jadi hasilnya 3 Y pangkat 3 Z pangkat 10 per X pangkat 10. Jika bilangan yang negatif dipindah ke bawah maka hasilnya jadi positif. Dua pangkat 1/6 jika diubah menjadi akar maka 2 pangkat 1 dan 6 nya ditaruh di sini, atau bisa juga ditulis seperti 6 akar 2. Satunya tidak apa jika tidak ditulis. Dan kedua, 5 pangkat 3/2. 5 ditulis di sini, lalu pangkat 3 akar 2. Atau bisa juga ditulis akar 5 pangkat 3, karena jika 2 di sini tidak ditulis. Kali ini kita akan membahas tentang pengumpulan dan pengurangan bentuk akar. Di sini ada bentuk akar yang sudah ada nilainya, mulai dari akar 4 sama dengan 2, akar 9 sama dengan 3, dan seterusnya. Di sini ada satu contoh soal, yaitu akar 50 dikurangi akar 72 ditambah akar 128. Untuk cara menyelesaikannya, yaitu kita samakan dulu bentuk akarnya dengan cara membagi setiap bentuk akar tersebut. Akar 50 dibagi berapa yang hasilnya ada di akar bentuk akar. Akar 72 dibagi berapa yang hasilnya ada di bentuk akar, yaitu dibagi 36. Hasilnya dikurangi akar 36 dikali 2 ditambah 128 itu dibagi berapa yang hasilnya ada pada bentuk akar juga, yaitu dibagi 64. Angka yang kedua yaitu, ini kan sudah sama semua penunjuk. Ya. Angka yang kedua yaitu menjumlah setiap nilai akar tersebut. Hasil akar 25 dikali 2 yaitu 5 dikali akar 2. Kemudian dikurangi hasil dari akar 36 yaitu 6 dikali akar 2. Kemudian ditambah hasil dari akar 64 yaitu 8 dikali akar 2. Nah,
Angka yang kedua yaitu menjumlah setiap nilai akar tersebut. Kemudian, hasil akar 25 dikali 2 yaitu 5 dikali akar 2. Kemudian dikurangi hasil dari akar 36 itu 6 dikali akar 2. Kemudian ditambah hasil dari akar 64 yaitu 8 dikali akar 2. Nah, ini kan nilai akarnya udah sama-sama 2. Sekarang kita jumlah semua bilangan yang ada di luar akarnya. Jadi buka kurung 5 dikurangi 6 ditambah 8 kurung dikali akar 2. 5 dikurangi 6 ditambah 8 hasilnya itu 7 dikali akar 2. Ini dia hasilnya. B sama dengan A per B kali akar B dari akar B yang di bawah ini per akar B sama dengan A per B akar B. Yang pertama ini saya akan memberikan contoh soal tertentu dulu agar kalian lebih mudah paham. Ini ya. Seperti yang saya bilang tadi, dikali akar B dari akar B yang di bawah ini. Jadi sama dengan yang di atas ini dikali akar 5 per akar 5. Kemudian kali 1 kali akar 5 sama dengan 1 akar 5. Sama, maka hasilnya angka itu sendiri tapi bentuknya bukan akar. Paham? Paham. Atau perlu diberi contoh yang lain? Tidak usah, oke. Nah, ini sudah benar, tapi lebih benar K1 per 5 sama dengan 1 per 5 akar 5. Benar. Paham? Paham. Terus yang kedua, ini lebih sulit dari yang pertama. Saya akan jelaskan terlebih dahulu rumusnya. C per A plus akar B sama dengan C per A plus akar B dikali A min akar B, karena di sini plus jadi di atas dirubah menjadi min. Sama halnya pada jika di bawah ini minus, maka yang di atas menjadi plus. Itu per A min akar B sama dengan C buka kurung A min akar B tutup kurung per A min B. Baik, di sini saya akan memberi contoh soal agar lebih mudah dipahami.
Sama dengan 8 per 3 plus akar 5 dikali, ditulis yang di bawah 3 tapi plusnya dirubah menjadi minus 3 min akar 5 per 3 min akar 5 sama dengan 8 buka kurung 3 min akar 5 per 3 kali 3 sama dengan 9. Akar 5 dikali akar 5 sama dengan 5. Di sini kita tulis minus karena di sini min sama dengan di sini juga min. Sama dengan 8 buka kurung 3 min akar 5 tutup kurung per 9 dikurangi 5 4. Oke, bagus. Nah, karena 8 bisa dibagi 4, maka kita bagi 8 dibagi 4 sama dengan 2 sama dengan 2 buka kurung 3 min akar 5 tutup kurung. Nah, ini dikali 2 dikali 3 2 dikali akar 5 2 dikali 3 2 dikali akar 5 sama dengan 2 kali 3 6. Karena di sini minus 2 kali akar 5 sama dengan 2 akar 5. Akar dari 18 adalah akar 9 dari 2. Cara menyederhanakannya adalah 3 akar 2. Kedua, akar dari 4 adalah 4 akar 4 kali 6. Cara menyederhanakannya adalah 2 akar 6.